Kisah ini terjadi di Kota Padang, di mana seorang ojol yang niatnya mau jual HP malah jadi korban ehem-ehem. Gak tanggung-tanggung, yang ehem-ehem ini adalah seorang transpuan. Gak hanya satu, tapi 3 transpuan sekaligus. Seperti apa kisahnya? Jadi gini lur, ada seorang driver ojek online berinisial R. Karena gak nemu informasi nama panjangnya, AA ganti namanya menjadi Rahmat aja ya lur. Rahmat ini saat itu berusia 26 tahun. Dia gak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk menjual HP miliknya akan menjadi pengalaman yang gak bakal terlupakan seumur hidupnya. Ceritanya kejadian itu terjadi pada tanggal 6 Oktober 2023. Pagi hari, Rahmat bangun dengan semangat, berharap bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari penjualan HP-nya. Dengan penuh harapan, dia mengunggah foto HP-nya ke sebuah marketplace populer. Ya, kalian pasti tahu lah ya, kalau jual barang-barang second kalau nggak di OLX, ya pastinya di Facebook. Itu udah familiar banget. Gak lama kemudian, ada seseorang dengan nama akun Hari Bintang 38 menghubungi Rahmat. Sepertinya orang itu tertarik mau membeli HP. Singkatnya, Rahmat sama calon pembeli udah sepakat mau ketemuan jam 10 pagi dan transaksi COD di rumah pembeli. Rahmat meminta untuk dikirim di rumahnya di Perumahan Cendana, Kelurahan Parupuk Tabing. Rahmat tiba di lokasi yang disepakati sekitar pukul 10 pagi. Cuaca cerah dan suasana perumahan tampak tenang. Dia memarkirkan motornya dan berjalan menuju rumah yang dituju. Seorang pria berpenampilan feminim menyambutnya dengan senyum ramah. "Silakan masuk mas, saya Hari Saputra." "Panggil aja Hari," ujar wanita itu memperkenalkan diri sebagai calon pembeli. Tanpa curiga, Rahmat melangkah masuk. Namun begitu pintu tertutup, senyum ramah dari Hari berubah menjadi menakutkan. 2 waria lainnya muncul dari balik tirai jendela dan mengepung Rahmat. "Apa-apaan ini?" Rahmat terkejut, mencoba mundur, tapi punggungnya udah menempel di pintu yang terkunci. "Serahkan HP-mu dan jangan banyak tanya," bentak salah satu dari mereka yang kemudian diketahui bahwa waria itu bernama Jufri. Karena udah terbiasa menghadapi situasi sulit sebagai ojol, Rahmat mencoba membujuk mereka. "Teman-teman, kita bisa bicarain ini baik-baik. Aku kesini untuk menjual, bukan untuk..." Belum selesai bicara, sebuah pukulan keras mendarat di perutnya. Rahmat pun kesakitan. Waria yang tadi pukul Rahmat itu ternyata bernama Aldo. Aldo saat itu hanya bisa tertawa melihat Rahmat kesakitan. "Bicara lagi dan kau akan menyesal," ancam dari si Aldo. Dalam sekejap situasi berubah menjadi mimpi buruk. Ketiga waria itu, Hari, Aldo, dan Jufri, mulai menganiaya Rahmat dengan brutal. Mereka menggunakan berbagai benda sebagai senjata seperti batu, gunting, balok kayu, bahkan obeng. Rahmat mencoba melawan, tapi dia kalah jumlah. Pukulan demi pukulan menghujani tubuhnya. Dia bisa menahan pukulan para waria dan gak terasa pukulan itu mengenai kepala Rahmat. Kepala Rahmat mengeluarkan cairan merah. Seketika pandangan Rahmat mulai kabur. "Tolong, siapa aja tolong!" Rahmat berteriak sekuat tenaga, berharap ada tetangga yang mendengar. Namun teriakan itu hanya membuat ketiga waria itu semakin beringas. Jufri meraih sebuah balok kayu dan memukulnya ke kepala Rahmat hingga pingsan. Sekitar pukul 3 sore, Rahmat akhirnya sadar. Dia tersadar dirinya dalam keadaan tanpa sehelai benang pun terbaring di lantai yang dingin. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan dia bisa merasakan bekas-bekas luka di sekujur tubuhnya. Dengan ngeri dia menyadari bahwa selama gak sadarkan diri, dia telah menjadi korban ehem-ehem. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Rahmat berhasil melarikan diri dari rumah itu. Dalam kondisi lemas, dia berjalan ke jalan raya, di mana seorang pejalan kaki yang baik hati membantunya dan menelpon polisi. Berita tentang kejadian ini menyebar dengan cepat di kalangan komunitas ojek online di Padang. Kemarahan dan rasa takut memenuhi grup-grup chat mereka. Banyak yang menuntut keadilan, bahkan ada yang mengusulkan untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Namun polisi sektor Kota Tangah bergerak cepat, dipimpin oleh AKP Afrino. Tim investigasi segera dibentuk. Mereka mengumpulkan bukti dari TKP, termasuk benda-benda yang digunakan sebagai senjata, dan mulai melacak keberadaan para pelaku. Investigasi intensif dilakukan selama 24 jam penuh. Tim forensik menganalisis sidik jari dan DNA yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara itu, tim intelijen menyisir media sosial dan jaringan informan mereka untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan para pelaku. Kerja keras tim kepolisian membuahkan hasil. Pada Sabtu malam 7 Oktober 2023, polisi mendapatkan informasi bahwa salah satu tersangka, Hari Saputra, sedang menjadi MC di sebuah acara di daerah Tabing. Tanpa membuang waktu, tim penangkapan dikerahkan. Hari Saputra ditangkap di tengah-tengah acara, dan itu mengejutkan para tamu yang hadir. Dia nggak melawan saat diborgol dan dibawa ke mobil polisi.
Dari interogasi terhadap Hari, polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan dua rekannya. Dalam operasi lanjutan, Aldo Putra dan Jufri nantinya berhasil ditangkap di sebuah kos-kosan di daerah Kayu Kalek. Keduanya mencoba melarikan diri melalui atap, namun upaya mereka sia-sia belaka. Tim polisi yang udah berpengalaman berhasil mengepung dan menangkap mereka tanpa insiden berarti. Ketika tersangka kemudian dibawa ke Mapolsek Koto Tangah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sana mereka menghadapi interogasi intensif dan tim penyidik. Awalnya ketiganya mencoba untuk gak mengakui perbuatan mereka, namun bukti-bukti yang terkumpul terlalu kuat untuk dibantah. Akhirnya satu persatu mereka mulai membuka mulutnya. Hari Saputra yang ternyata adalah otak di balik kejahatan ini mengaku bahwa mereka telah merencanakan aksi ini sejak lama. Mereka sengaja memilih target dari kalangan driver ojek online karena menganggap mereka sebagai sasaran empuk yang sering membawa uang tunai. Kami gak bermaksud menyakiti siapapun, kata mereka. Dan seketika Hari ini mengeluarkan air mata buaya di pipinya. Pokoknya dia bilang katanya mereka hanya butuh uang untuk bertahan hidup. Namun pengakuan ini gak melunakkan hati tim penyidik. Polisi dengan tegas menyatakan bahwa gak ada pembenaran untuk tindakan yang mengerikan telah mereka lakukan. Kalian ini gak melakukan kejahatan serius, ujar AKP Afrino. Pokoknya hukum akan berbicara dan kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Sementara proses hukum berjalan, Rahmat sang korban berjuang untuk pulih dari trauma fisik dan mental yang dialaminya. Dia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk mengobati luka-lukanya. Namun luka batin yang ia derita jauh lebih dalam dan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Komunitas ojek online di Padang menunjukkan solidaritas mereka. Mereka mengorganisir penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Rahmat dan memberikan dukungan moral. Banyak di antara mereka yang bergantian menjaga Rahmat di rumah sakit, memastikan agar dia nggak sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di media sosial masyarakat Padang. Banyak yang mengecam tindakan mereka dan menuntut hukuman maksimal. Namun ada juga suara-suara yang menyoroti isu yang lebih luas, seperti keamanan dalam transaksi online dan perlunya edukasi tentang bahaya bertemu orang asing tanpa pengamanan yang memadai. Setelah melalui proses penyidikan yang intensif, kasus ini akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. Para tersangka Hari Saputra, Aldo, dan Jufri nantinya didakwa dengan pasal berlapis, pasal 170 junto 351 KUHP tentang pengehem-eheman. Mereka juga diancam hukuman penjara maksimal 9 tahun penjara. Untuk kelanjutan masa hukumannya, AA nggak dapat informasinya. Ya mungkin aja kasus ini udah selesai dan diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Nah, untuk yang kasus yang kedua nggak kalah seru nih. Dan ini terjadi di Bali, di mana ada dua waria membobol kartu kredit punya turis asal Korea Selatan. Seperti apa kisahnya? Jadi kayak gini lur. Di tengah gemerlap seminyak Bali, ada sebuah kisah kelam yang terungkap, mengguncang rasa aman para wisatawan dan mengungkap sisi gelap industri hiburan malam di Pulau Dewata. Malam itu pada tanggal 1 April 2024, Chung Wosung, seorang wisatawan asal Korea Selatan, memutuskan untuk menikmati kehidupan malam di Bali di La Favela, sebuah klub malam yang terkenal di Seminyak. Di tengah dentuman musik dan gemerlap lampu disco, Wosung bertemu dengan dua sosok menarik, Taufi Rahmat alias Tiara dan Ferdinandus Tugal alias Fechan. Keduanya adalah waria yang udah lama berkecimpung dalam industri hiburan malam di Bali. Dengan pesona dan rayuan mautnya, Tiara dan Fechan berhasil memikat Wosung dan temannya. Gak lama kemudian mereka sepakat untuk melanjutkan malam di sebuah hotel di Jalan Laksamana Oberoi Seminyak. Wosung yang udah terlena oleh alkohol dan janji kenikmatan gak menyadari bahaya yang mengintai di balik senyum manis Tiara dan Fechan. Setiba di hotel, Wosung meletakkan barang-barangnya termasuk kartu kredit di atas meja. Tanpa ia sadari, Tiara dan Fechan udah merencanakan aksi nyinyong mereka. Itu adalah istilah gaul mereka yang artinya mencuri. Malam berlanjut, Tiara dan Fechan mulai melayani Wosung dan temannya. Setelah selesai berkencan, Tiara yang berperan sebagai pencuri dengan lihai mengambil kartu kredit Wosung yang tergeletak di atas meja. Kartu kredit tanpa PIN itu udah menjadi harta karun bagi kedua pelaku. Keesokan harinya, Wosung terbangun dengan kepala pusing dan dompet kosong. Dia baru menyadari kartu kreditnya hilang saat tiba di penginapannya di Jalan Mataram, Kuta Bali. Panik dengan hal itu, dia segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar. Sementara itu, Tiara dan Fechan memulai aksi belanja gilanya. Mereka menyusuri mal-mal di Kuta, membeli iPhone dan berbagai barang mewah lainnya. Dalam sekejap, saldo kartu kredit Wosung terkuras hingga 60 juta rupiah. Namun keserakahan mereka justru menjadi bumerang. Tim Satreskrim Polresta Denpasar segera bergerak. Mereka menyisir rekaman CCTV di berbagai toko tempat Tiara dan Fechan berbelanja. Jejak digital yang ditinggalkan pelaku menjadi petunjuk berharga bagi polisi. Penyelidikan intensif dilakukan selama beberapa hari.
Tim forensik menganalisis sidik jari dan DNA yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara itu, tim intelijen menyisir media sosial dan jaringan informan mereka untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan para pelaku. Kerja keras tim kepolisian membuahkan hasil. Pada hari Sabtu, 6 April 2024, polisi mendapatkan informasi bahwa Tiara dan Fechan sedang bersantai di sebuah kos-kosan di Jalan Iman Bonjol, Denpasar Barat. Tanpa membuang waktu, tim penangkapan dikerahkan. Penggerebekan dilakukan dengan cara cepat dan tepat. Tiara dan Fechan yang sedang bersantai di dalam kamar kos gak berkutik saat polisi mendobrak pintu. Barang bukti berupa uang tunai 27,5 juta rupiah, sisa hasil penjualan barang-barang yang dibeli dengan kartu kredit curian, diamankan di lokasi. Dalam interogasi, Tiara dan Fechan mengaku baru pertama kali melakukan aksi itu. Mereka berbohong kepada pihak kepolisian dengan beralasan kalau Wosung tidak membayar jasa mereka sesuai kesepakatan. Namun pengakuan ini nggak melunakkan hati tim penyelidik. Tiara dan Fechan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Mereka dijerat dengan pasal tentang pencurian dan ancaman hukum maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, Wosung yang masih trauma dengan kejadian tersebut memutuskan untuk mempersingkat liburannya di Bali. Dia berencana kembali ke Korea Selatan pada tanggal 17 April 2024. Ya mungkin segitu dulu ya lur untuk kisah kali ini. Dan kalau kalian punya kasus-kasus yang menarik yang belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba deh komentar aja di bawah. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.